Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan, masih dalam tema iman di dalam adversity. Faith in adversity. Tujuan dari pengajaran seri ini adalah mengambil tokoh-tokoh perjanjian lama yang seringkali kita ambil, kita tempatkan diri kita menjadi seperti mereka. Tetapi tujuan ini tidak demikian. Tujuan pengajaran ini adalah membandingkan tokoh-tokoh perjanjian lama dengan satu pribadi. Yang dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, temanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan seringkali itu tersembunyi, tetapi kita akan expose dalam seri pengajaran ini. Nah, hari ini iman di dalam penderitaan. Nah, kalau saudara tahu cerita tentang Ayub, tolong angkat tangan. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Ayub? Semuanya rata-rata sudah ya, tidak ada yang asing. Tetapi untuk merefresh cerita ini, saya akan mengajak kita untuk membaca bersama cukup panjang. Ayub pasal 1 dari ayat 6 sampai 22. Yuk kita baca supaya saudara bisa sedikit banyak mengikuti alur ceritanya lagi. 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia, rumahannya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah yang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dalam minum anggur di rumah saudara yang sulung." Maka angin ribut rumah itu dilanda pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang yang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mengucur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Nah saudara, sering saya mendengar berita
dari mimbar bahwa cerita Ayub ini tidak untuk semua orang. Hanya spesial khusus untuk Ayub. Tetapi saya kurang setuju dengan pendapat itu. Mungkin tidak seperti mengalami penderitaan. Jarang dikhotbahkan bahwa kita pasti bukan akan mungkin, tapi pasti kita akan mengalami penderitaan. Dan penderitaan di dalam Tuhan bukan sebuah option atau pilihan, tetapi adalah sebuah kepastian. Senggol kiri kanannya, denger. Nah ini jangan dikhotbahkan kepada orang yang belum bertobat. Orang yang belum bertobat pasti akan mikir lagi, gila ngapain gue jadi anak Tuhan. Kok disuruh hidup menderita gitu loh. Nah mari sebelum saudara salah kaprah dan kita semuanya salah mengerti. Mari salah kaprah dan kita semuanya salah mengerti. Mari tenangkan dulu dan kita mau belajar apa itu penderitaan. Orang yang beriman pun pasti akan menderita. Nah seringkali kenapa kita tidak mengerti bahwa orang beriman akan menderita. Kita salah diajar. Kita sering diajar kalau waktu engkau terima Tuhan, engkau akan dimakmurkan. Hidupmu akan diberkati, kesehatanmu akan dijamin, kebahagiaan rumah tanggamu akan hebat. Dan berkat-berkat jasmani, financial, anak-anak masa depan semua akan dipelihara. Saya tidak menentang konsep ini. Tetapi kalau ini saja yang diajarkan dan yang diyakini oleh kita, maka kita akan missing link point yang sangat penting. Yaitu balancing dalam perhidupan iman kita. Yaitu penderitaan yang harus kita alami. Nah, saya mau bawa kita kepada satu flashback yang cepat. Dari penulis buku Alkitab maupun Musa dari kitab Kejadian, Torah dan sampai kepada Wahyu. Dalam Alkitab dalam pewahyuan Roh Kudus, mereka telah membuat pernyataan demi pernyataan bahwa tidak mungkin bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan tidak mengalami penderitaan. Nah, kita lihat ini ayat yang menunggukan. Yuk garis bawahi dan baca keras-keras. 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan Nah ayat ini sering tidak pernah diucapkan. Ayat ini sering disembunyikan. Karena memang nggak ada orang yang mau hidup dipanggil untuk menderita. Tetapi saya mau berkata, with or without Jesus, dengan atau tanpa iman kepada Yesus, saudara pasti akan mengalami penderitaan. Amin. Pasti hidup ini dengan penuh penderitaan. Dan kalau kita punya Yesus, kita cuma mengharapkan semua yang kebaikan, kita tidak punya Tuhan yang sangat baik. Karena Tuhan tidak mengubah kita menjadi seperti dengan Dia. Satu-satunya alasan kita bisa menjadi anak Tuhan. Ada yang berkata bahwa kita menjadi anak Tuhan karena aku orang tuanya anak Tuhan, ada? Mungkin Yosi bisa angkat tangan kalau itu. Tetapi saya membuat kata demikian. Tidak ada satu-satunya alasan kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, lahir baru. Karena Tuhan memanggil kita dan memilih kita. Amin. Regardless saudara lahir dari keturunan anak Tuhan, bukan anak Tuhan, saudara lahir dari golongan apa. Tapi kalau saudara bisa menjadi anak Tuhan, karena Tuhan memilih Anda. Ini garis bawah ini penting sekali. Dan kalau kita tahu kita dipilih, perhatikan, bukan berarti kita lebih baik dari orang lain. Ini penting juga, gua kan dipilih, orang yang dipilih kan pasti yang lebih baik. Saudara mungkin kita limited edition. Tapi limited edition kita bukan karena kualitas kita better, bukan karena kita keturunan dari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, bukan. Tetapi memang limited kita edition karena Tuhan yang memanggil kita dan memilih kita menjadi anak-anaknya. Yang mengerti katakan amin. Regardless masa lalu kita, regardless orang tua kita, regardless apapun yang kita lakukan.
Keselamatan kita adalah seluruhnya pemberian Yesus Kristus. Yesus memilih kita dan menjadikan kita milik kepunyaannya. Tidak ada apapun yang bisa membatalkan kasih Yesus pada kita. Bencana, kematian, kesakitan, penganiayaan, dan camkan ini. Juga termasuk dosa-dosa kita yang kita sembunyikan. Tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Yesus. Amin. Ada banyak pendeta berkata dosa yang kita tidak mintakan ampun itu adalah dosa yang tidak berampun. Betul. Tetapi kalau Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu, maka dosa yang kita sembunyikan pun akan diekspos. Nah inilah gunanya, salah satu gunanya penderitaan. Untuk meluruskan hidup kita yang tadinya kita pikir sudah baik. Tetapi Tuhan akan merubahnya lewat persoalan demi persoalan. Sampai kita akhirnya menjadi semakin serupa dengan Dia. Nah sama seperti penetapan Tuhan untuk membuat kita menjadi umat kesayangannya. Diberikan keselamatan, diberikan berkat dan lain sebagainya. Maka demikian juga Tuhan menetapkan penderitaan adalah bagian dari proses kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan bilang aduh ngeri om saya nggak mau menderita, saya nggak mau menderita. Saya udah katakan tadi, it's not option. Saudara mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, persoalan, sakit, bukan cuma sakit fisik, sakit hati, sakit perasaan, bahkan hal-hal yang sangat menggoncangkan kehidupan kita akan Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Yohanes menulis bahwa kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup yang menyegarkan. Dan akan membawa kita masuk dalam kehidupan yang Tuhan inginkan. Yes, itu benar. Tetapi seringkali walaupun kita sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah punya aliran air yang segar, yang hidup. Tetapi seringkali kita mau menyimpang, benar gak sih? Seringkali kita mau menyangkali, enggak lah, kayu ke gereja pelayan, enggak lah, gininya enggak lah. Seringkali air yang segar itu dikalahkan dengan keinginan-keinginan manusiawi kita. Nah inilah juga salah satu penderitaan yang akan membuat kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan untuk mencapai seperti yang Dia inginkan. Nah, yuk kita baca statement ini 2, 3. Kebenaran Injil bukanlah waktu engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan mendapatkan semua keinginanmu. Melainkan ketika engkau percaya kepada Yesus, maka engkau akan mendapatkan semua pribadi Tuhan Yesus. Amin. Engkau akan mendapatkan semua pribadi Tuhan Yesus. Nah dengan statement ini saya akan menggali lebih dalam. Saudara, kalau pribadi Tuhan Yesus mau seutuhnya ada di dalam hati kita, bisa nggak ada yang lain? Nah, ini poinnya. Kalau sudah godok-godok bilang nggak ada, tapi kenyataannya memang masih ada. Kenapa? Karena kita tidak bisa sekaligus simsalabim abrakadabra diproses menjadi sempurna seperti Kristus. Inilah poin yang krusial. Bahwa Yesus mau menunjukkan atau mau memberikan pribadinya seutuhnya kepada kita. Sementara kita masih ada hal-hal yang perlu dibereskan. Dan jangan merasa rendah diri, jangan merasa terpuruk. Gua ternyata belum baik. No, saudara, tidak ada satupun yang sempurna. Sampai kita mati kita belum jadi seperti Yesus. Proses ini akan terus berjalan. Yesus adalah roti hidup yang memuaskan kelaparan kita. Yesus adalah nyanyian pujian kita. Yesus adalah sukacita yang memenuhi kekosongan jiwa kita. Yesus adalah satu-satunya alasan kita hidup. Yesus adalah Tuhan dan Raja alam semesta. Yesus adalah harta karun kita. Dan bukanlah kesehatan, kekayaan, keluarga, nama besar, jabatan, dan sebagainya. Inilah yang Yesus sedang luruskan dalam hidup kita. Kita harus mengerti bahwa banyak hal dalam hidup kita pikir
kita sudah oke dengan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya di hadapan Tuhan, secara hati nurani masih banyak hal-hal yang perlu dibereskan. Nah, antara intelektual dengan hati ini jaraknya cuma 2 jengkal atau 2 jengkal. Tapi bisa berjarak sampai seumur hidup. Tapi bisa berjarak sampai berpuluh tahun. Dan inilah yang akan kita pelajari. Seringkali intelektual kita berkata, oh aku udah tahu firman. Tetapi untuk melaksanakan firman itu butuh waktu dan senggol kiri kanannya proses penderitaan. Are you with me? Jadi proses penderitaan, kesakitan dan lain sebagainya, ketidakenakan adalah kebaikan Tuhan dalam sisi yang lain. Amin. Seringkali penderitaan yang kita alami bisa mengungkapkan dan menyelaraskan apa yang pikiran kita katakan, tetapi yang belum turun ke hati. Karena di dalam hati kita masih ada hal-hal yang kita sembunyikan. Makanya saya katakan tadi dalam statement yang awal, bahwa dosa yang tersembunyi pun tidak akan memutuskan atau bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan expose itu. Nah, salah satu cara Tuhan mengekspos itu adalah penderitaan. Nah, hanya pada waktu kita menyadari keadaan sakit dan kita akan berusaha cari, hebat Ibu Nia. Waktu kita sakit, kita cari Tuhan. Padahal maksud saya kalau kita sakit kita cari. Tapi seringkali kita tidak menyadari kalau kita sakit. Ya Pak ya. Sampai kita terpuruk, sampai kita betul-betul teler, gak bisa buat apa. Baru cari dokter dan seringkali sudah terlambat. Kalau kayak cancer sudah stadium 4 yang no hope, hopeless dan tinggal tunggu waktu meninggal. Nah inilah yang tidak mungkin Tuhan biarkan kejadian dalam diri kita. Maka Dia akan mengekspos segala yang buruk dalam hidup kita. Apakah dengan demikian Tuhan tidak membuat mujizat dalam diri kita? Yes, of course. Tuhan pasti akan membuat mujizat dalam diri kita untuk menyembuhkan kita. Untuk mengkorek masalah kita. Untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita. Tetapi ada satu hal yang paling penting yang harus kita lakukan. Bahwa izinkan Tuhan melakukannya walaupun kita tidak mengerti. Are you with me? Seringkali kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam diri kita. Nah, kita sering berkata, waktu masalah datang, penyakit datang, kita berdoa tengking dalam nama Yesus. Mujizat pasti terjadi. Bisa terjadi, bisa juga. Nah, ini yang belakang, ini yang jarang kita dikhotbahkan. Semua berkata pasti terjadi. Loh Pak, kalau gitu Bapak nggak percaya mujizat. No, saya absolutely believe in miracle. Dan hidup saya sendiri sudah penuh dengan mujizat. Orang bilang alergi, sinusitis, maxillaris, frontalis, kronis. Bisa ngikuti? Sinusitis, asalnya alergi, terus masuk ke sinusitis, maxillaris, frontalis, kronis. Susah sampai ke otak. Dan saya seringkali dulu sebelum pindah ke Australia, waktu sakit kepala tuh saya mau dagorin kepala. Tahu dagorin? Benturin kepala itu ke tembok karena sakitnya minta ampun. Dan kalau udah sakit seperti itu gigi itu kayaknya ngancing. Nahan sakit. Sampai istri saya sering masukin sendok untuk tidak membuat kancing. Saudara, saya disembuhkan Tuhan. Dokter bilang tidak mungkin sembuh penyakit alergi. Tetapi pada waktu saya sudah give up, saya sudah gak tahan lagi, saya mau dioperasi. Saya menerjemahkan sebuah KKR yang dipimpin oleh Pastor Roy Durman waktu itu di balik KKR besar di lapangan. Mujizat demi mujizat terjadi dan berkata banyak yang disembuhkan. Tapi tiba-tiba Roy Durman berkata di sini ada seorang anak muda pakai baju hitam, baju putih celana hitam dan dia sudah menderita penyakit alergi bertahun-tahun dan Tuhan sedang sembuhkan saat ini. Saya terjemahkan sampai 3 kali
nggak ada satupun yang angkat tangan, nggak ada satupun yang maju. Waktu ketiga kalinya saya ngomong seperti itu, di sini ada seorang muda yang penyakitnya alergi yang kronis, pakai baju putih, pakai celana hitam, Tuhan mau sembuhkan. Roh Kudus bilang, lihat dirimu. Hah? Putih, hitam, betul, masih muda lagi. Waktu itu saya langsung angkat tangan sama Pastor, this is me. Lalu dia saya serahkan mic ke Pak Arifin, waktu itu ada Pak Arifin juga hadir. Saya serahkan, Pak, tolong Pak, ini saya bagiannya Pak. Dan begitu didoakan, saya nggak rasa apa-apa. Betul, tapi saya percaya Tuhan sudah sembuhkan. Dan beberapa minggu kemudian, saya lupa, saya punya schedule memang mau operasi sinusitis maxillaris frontalis kronis ke Surabaya. Dan saya sudah booking profesor, dokter THT terkenal. Karena penuhnya harus janjinya jam 12 atau jam 1 pagi baru dapat. Saya datang ke sana, saya bawa hasil ronsen, pemeriksaan semuanya. Saya naik ke tempat kursinya, Prof ini semua data-data saya. Dia lihat, ya sinusnya udah parah banget kamu ini. Ini. Terus dia lihat saya di meja duduk. Dia lihat, dia center hidungnya, telinganya, matanya. Terus dia lihat ini. Terus dia lihat saya lagi. Dia lihat ini sampai 3 kali. Dia bilang, saya bingung. Hasil ronsenmu berkata memang kamu penyakitnya sudah kronis banget. Tapi faktanya sekarang saya nggak melihat itu di dalam fisik kamu. Hah? Saya bilang, Prof saya ini lagi demam. Saya ini lagi menggigil gak enak. Iya saya tahu kamu lagi menggigil. Tapi itu bukan karena sinus, bukan karena alergi. Kenapa? You lagi flu. Jadi, you gak perlu operasi. Gak ada yang perlu saya operasi, dia bilang. Saya turun dengan sedih, saudara, bukan senang. Udah siap mau operasi, gak jadi operasi. Tapi di sini saya berkata, Tuhan mampu menyembuhkan. Tuhan sangat bisa menyembuhkan. Yang dokter bilang tidak bisa disembuhkan. Tetapi pertanyaannya, apakah dia selalu mau menyembuhkan? Siapa yang berkata selalu? Siapa yang berkata tidak? Siapa yang gak ngerti bahasa Indonesia? Banyak yang gak angkat tangan soalnya. Saudara, dengar baik-baik. Dia bisa melakukan apapun. Tetapi ada masanya dia tidak melakukannya. Demi untuk kebaikan kita. Pak, gak ada contoh dalam Alkitab. Ada, Paulus. Paulus berdoa untuk supaya dia dilepaskan dari duri dalam dagingnya. Sebanyak 3 kali. Nah kita gak tahu apa itu duri dalam daging. Tapi jangan perlu tahu lah. Banyak kali orang penafsir berkata bahwa itu penyakit, itu kelemahan fisik, itu persoalan atau masalah. Apapun, tuh dia berdoa 3 kali. Saudara bayangkan siapa Paulus, penulis hampir lebih dari separuh penulis perjanjian baru. Orang yang sangat dicintai Tuhan, orang yang sangat disukai Tuhan. Orang yang Tuhan pilih secara khusus. Dia ketemu Paulus pada perjalanan di Damaskus. Waktu masih menjadi Saul, Tuhan ambil, Tuhan angkat dia. Tetapi waktu dia, satu lagi yang luar biasa dari Paul. Kenapa? Hanya 1 orang dalam Alkitab yang pernah diangkat ke surga ketiga. Dan dia gak pernah menyombongkan dirinya, dia berkata, I know somebody. Dia berkata bukan aku, I know somebody in my spirit or in my physical. They are ascended to third heaven. Mereka diangkat ke surga yang ketiga. Jadi kalau ada pendeta yang berkata baru kemarin, baru minggu lalu, nanti minggu depan aku akan angkat ke surga. Aneh tapi nyata. Ya tapi saya nggak ngomong dah. Masalahnya sekarang Paulus sendiri berdoa 3 kali untuk minta. Supaya duri dalam dagingnya hilang. Bukan Tuhan nggak bisa, Tuhan bilang cukup kasih karuniaku. Mungkin saudara sedang bergumul dengan masalahmu, mungkin saudara sedang bergumul dengan persoalanmu sudah sekian tahun, sekian puluh tahun. Saudara belajar dari Paulus berkata bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Aku melakukan mujizat atau aku membiarkan kamu masuk masalah, mengalami penderitaan. Kasih karuniaku limpah bagimu. Dan ini yuk kita baca yuk statement ini, 2, 3.
dalam setiap detik, waktu dan jengkal kehidupan di mana engkau mengalami penderitaan karena Yesus Kristus, semua itu tidak akan sia-sia. Ini jamnya jam 11 atau tinggal 11 menit lagi? Baru jam 11, oh oke. Good, masih punya setengah jam ya. Bikin saya kaget, biasanya timernya, ini sekarang jam. Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan punya rencana dengan mengizinkan penderitaan. Dan Tuhan juga punya rencana dengan melakukan mujizat. Amin. Semua ada rencana Tuhan yang indah. Dan kita perlu belajar. Hari ini saya ingin membawa kepada Anda. Bagaimana kita, bukan mujizat. Mujizat mah nggak perlu dipelajari. Oke, simple. Saudara jangan berpikir bahwa saya nggak pernah percaya dengan mujizat. Saudara problem datang ke depan, saya kan suka duduk di situ. Ada orang yang punya problem masalah, saya tumpangi tangan, saya duduk. Saya sangat percaya mujizat. Dan saya sangat sedih kalau saudara sedang dalam persoalan yang belum bisa terselesaikan. Saya berdoa buat saudara. Tetapi ada masanya. Tuhan mengizinkan masalah, persoalan untuk terjadi dalam diri kita. Nah, ada 3 poin. Saya mau mengajarkan kepada saudara bahwa di dalam penderitaan, kedaulatan Tuhan sangat berlaku. 1. Kedua, Tuhan punya tujuan dengan mengizinkan kita masuk dalam penderitaan. Ketiga, ini yang mungkin semu, kebaikan Tuhan di dalam penderitaan kita. Saudara akan berkata, mana mungkin ada kebaikan dalam penderitaan. Ya, jangan komentar dulu, mari kita terusi dulu. Fasten your seat belt. Oke, sekarang masuk poin pertama. Tadi baru pembukaan. Saya punya 3 poin. Kedaulatan Tuhan dalam penderitaan. Nah, kita lihat tadi, sengaja saya ajak saudara baca dari Ayub pasal 1. Dari Ayub pasal 1 kita tahu saudara beberapa hal. Ada nggak saudara yang pernah dipuji Tuhan seperti Tuhan memuji Ayub? Lihat hambaku Ayub. Dia benar, dia tulus, tidak ada kesalahan dalam dirinya. Wow. Baru dibilang gembalanya, wah kamu baik, kepala kita udah gede, helm gak cukup. Ya kan? Tapi ini Tuhan sendiri yang muji, luar biasa. Tuhan memuji Ayub demikian rupa. Tetapi ada satu oknum yang gak suka waktu Tuhan memuji kita, waktu Tuhan memberkati kita. Setan pun hadir dan setan pun berkata kepada Tuhan. Tuhan, saudara jangan tanya saya, kenapa kok setan bisa ketemu Tuhan? Surga kan gak ada setan dan lain sebagainya. Itu pelajaran sendiri lain lagi. Nanti kita belajar lagi. Saya gak belajar itu sekarang, gak ungkapan itu. Saya sedang mengungkapkan penderitaan Ayub. Bukan tentang teologi satanologi dan devilologi, bukan. Ya, nah kita lihat apa yang terjadi. Pada waktu kita diberkati Tuhan, ada oknum yang tidak suka. Dan oknum yang tidak suka, dengar baik-baik. Seringkali tahu kelemahan kita. Dan seringkali iblis berkata dan menuduh kepada kita. Tidak seluruhnya salah. Seringkali ada kebenarannya. Walaupun kebenaran itu bisa salah. Nah, apa yang Ayub dihadapkan? Setan bilang gini, Tuhan dia baik, dia hebat karena engkau jagai, engkau berkati, engkau urapi, engkau semuanya engkau hebatkan. Tapi cabut semua perlindunganmu, cabut semua berkatmu, izinkan aku membuat malapetaka dalam dirinya. Maka dia akan mengutuki engkau. Tuhan bilang, oke, tapi jangan ganggu tubuhnya. Jangan ganggu fisiknya. Maka dalam 1 hari tadi kita lihat, hartanya habis. Semua puting beliung air, api diturunkan membakar ternaknya, membakar hartanya semua habis. Lalu dalam pasal yang kedua kita lihat bahwa anak-anaknya pun mati. Nah saudara, pada waktu saudara sedang menghadapi keadaan tadinya oke semuanya. Tiba-tiba bisnismu hancur. Tiba-tiba rumah tanggamu bergojak. Tiba-tiba apa yang direncanakan semuanya batal. Dan
terjadi kejelekan-kejelekan, saudara akan bertanya kepada dirimu sendiri, betapa malang nasibku. Betul nggak? Semenjak ditinggal ibu. Lebih kejam ibu kota daripada ibu tiri. Nah, kita sering bertanya kepada diri kita sendiri. Bahkan kepada orang lain. Pada waktu kita menghadapi masalah, persoalan yang tidak bisa kita jawab. Why? Nah, Delilah. Itu pasti udah umur 60-an. Karena itu lagu sangat terkenal waktu Tom John menyanyikannya. Yosi belum lahir itu ya. Jadi dia nggak tahu. Tanyaan inilah yang sering menyudutkan kita. Apa salahku? Apa yang aku perbuat sehingga aku mengalami masa seperti ini? Nah, sudut pandang yang pertama saya ajukan, sudut pandang kekristenan. Orang Kristen akan berkata, kamu pasti punya dosa, kamu pasti punya salah. Karena kalau kamu nggak berdosa, kalau kamu nggak salah, nggak mungkin. Masalahmu begitu besar, masalahmu begitu hebat. Sudut pandang orang dunia berkata begini, makanya gue gak mau jadi orang Kristen, percuma kan. Tuhan lu gak tolong, lu gak ada Tuhan. Lihat Tuhan gak mampu mengatur semuanya. Ternyata dunia ini hancur kan. Dunia ini kacau balau, buat apa lu percaya Tuhan? Sudut pandang orang dunia begitu. Sudut pandang orang Kristen menekankan diri kita sendiri yang salah. Sudut pandang orang dunia menekankan Tuhan yang salah. Tidak bisa mengatur dirimu, tidak bisa memberkati dirimu. Tetapi apa yang kita baca tadi dari kitab Ayub bertentangan dengan semua pendapat itu. Bahkan pada waktu setan menyodorkan kepada Tuhan hal-hal yang buruk, Tuhan bilang, go, lakukan itu. Saya mau buat statement. Tuhan tidak secara langsung bertanggung jawab atas semua masalah dan kesakitan dan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Don't blame God. Ada banyak orang kepahitan. Mana Tuhan? Gue sudah bayar perpuluhan, gue sudah rajin, gue sudah setia. Tapi ternyata anak gue mati. Ternyata papa gue mati. Ternyata mama gue tidak tertolong. Ternyata bisnis gue bankrupt dan lain sebagainya. Saudara, don't blame God. Dari pembicaraan dengan Tuhan dan setan tadi di dalam kitab Ayub, kita melihat bahwa siapa yang mengusulkan penderitaan buat Ayub? Saya nggak denger. Setan apa Selim? Senyo ya. Tanamkan dalam pikiranmu dan hatimu. Tuhan tidak pernah punya rancangan buruk dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu penyakit, kesakitan, malapetaka dalam hidupmu. Pak, saya nggak buat statement. Tapi saudara pelajari, waktu Tuhan pertama menciptakan langit dan bumi. Dan isinya semuanya baik, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada pemberontakan, tidak ada pengkhianatan. Yang ada semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Tetapi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dimulailah semua persoalan buruk itu terjadi. Jadi Tuhan tidak punya tanggung jawab dalam keburukan apapun penderitaan yang sedang saudara alami. Dan ini yang saya mau sodorkan buat saudara. Kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah pemegang kendali semua kejadian yang terjadi baik dalam dunia ini maupun dalam diri kita. Tidak ada yang sedang terjadi di dunia ini dan di diri kita yang tanpa seizin Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan cerita tentang Ayub dan setan dengan Tuhan berdialog. Ini bukannya dua kekuatan yang sedang bertarung untuk memperebutkan kita. Dunia bahkan cerita-cerita agama sering berkali menyodorkan konsep ini. Bahwa di dunia ini ada dua kekuatan yang luar biasa yang berebut untuk memperebutkan kita jiwa-jiwanya dan lain sebagainya. Saya tolak cerita itu, saya tolak prinsip itu. Kenapa? Saudara perhatikan,
di hadapan Tuhan setan tidak berkuasa sama sekali. Amin. Setan hanya bisa mengerjakan apa yang Tuhan izinkan. Dengar baik-baik. Jadi nggak perlu takut sama setan. Setan tidak bisa membuat rambutmu jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Setan tidak bisa melakukan apapun tanpa seizin Tuhan. Lihat apa yang terjadi pada Ayub. Dan apa yang terjadi pada hidup kita. Semua kejelekan yang Ayub alami, semua penderitaan yang Ayub alami. Tuhan sudah izinkan dan iblis tidak bisa melakukan lebih dari itu. Tidak bisa lebih daripada itu. Halo? Mengerti keadaan ini membuat kita semakin hari semakin sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terkejut dengan persoalan hidupmu. Tuhan tidak pernah terkejut dengan penyakit yang tiba-tiba dokter bilang, kamu kanker stadium 4. Enggak, Tuhan enggak pernah terkejut. Sebelum kanker datang Tuhan sudah tahu. Amin. Jangan pernah berpikir, waduh Tuhan berkata, aduh gila gue enggak pernah mikir loh kayak gitu. Nah enggak. Itu bukan Tuhan yang saya kenal, itu Tuhan-Tuhanan ya. Nah, saya mengambil satu kutipan dari seorang yang sangat terkenal, John Piper. Berkata demikian, yuk kita baca. Tuhan bukanlah seperti petugas ambulan yang datang setelah terjadinya sebuah kecelakaan, lalu berusaha untuk memperbaikinya. Dia nggak berkata kepada Nia, aduh Nia, maaf ya, suamimu meninggal aku nggak tahu loh, aku kaget loh, aku shock loh. Saudara, nggak ada. Tuhan sudah merencanakan semuanya. Dan Tuhan sudah tahu. Tetapi dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk dalam diri kita. Tetapi dia mengizinkan yang buruk terjadi dalam diri kita. Supaya nanti kita lihat tujuannya adalah untuk membuat kita semakin serupa dengan dia. Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah Tuhan yang sangat berdaulat atas semua partikel dan molekul terkecil dari seluruh alam semesta. Dia tidak akan pernah bisa terkejut dengan segala yang terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Sekarang sampai poin kedua. Oke, poin kedua, tujuan Tuhan di dalam penderitaan kita. Saudara, dari cerita Ayub kita melihat, setan punya tujuan nggak? Apa tujuannya? Hah? Tujuan setan adalah untuk membuat Ayub membenci dan mengutuki Tuhan. Are you with me? Dia ngomong sama Tuhan, coba cabut semua berkatmu, coba cabut semua perlindunganmu, maka dia akan mengutuki engkau. Itu tujuan Tuhan, tujuan setan. Tapi Tuhan juga punya tujuan. Apa tujuannya Tuhan? Mengizinkan setan untuk melakukan semua penderitaan bagi Ayub dengan tujuan pikiran Ayub dan hati Ayub akan semakin menyatu untuk mengasihi Tuhan. Ini tujuannya Tuhan. Nanti kita akan lihat dari beberapa ayat yang akan kita ungkapkan. Saudara, setan punya kerjaan membuat kita pahit kepada Tuhan, membuat kita pahit kepada orang, membuat kita pahit kepada pemimpin, kepada orang tua, kepada suami istri. Lalu karena kita pahit, maka kita hidup dalam kepahitan dan kita menolak anugerah Tuhan. Are you with me? Itulah tujuannya setan. Sementara setan berusaha untuk membuat Ayub mengutuk Tuhan, tetapi Tuhan memakai penderitaan Ayub untuk meyakinkan Ayub bahwa dia mengasihi Tuhan bukan karena pemberian-pemberiannya, tetapi karena pribadinya Tuhan sendiri. Are you with me? Ini yang dikatakan tadi oleh Asya, Roma 8. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Iblis merencanakan yang jahat untuk menghancurkan hidup kita, membuat kita pahit dan menolak Tuhan. Tetapi Tuhan memakai tujuan iblis untuk membuat Ayub melihat otak dan hatinya disinkronkan dan terus hanya melihat kepada Tuhan. Are you with me? Wow.
Dari pembacaan kita, tujuan siapa yang menang? Tujuan siapa yang menang? Perhatikan ini. Kita tahu Tuhan Maha Kuasa. Tetapi kita tidak pernah aplikasikan dalam hidup kita. Iblis boleh membuat kita bombardir. Iblis boleh membuat kita aneh. Iblis bisa membuat kita nangis 7 turunan. Tapi tujuan iblis tidak akan pernah tercapai. Amin. Nah, kita lihat dari jawaban Ayub. Yuk kita baca. 2, 3. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya. Ayo dong, ayo mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayat terakhir kita ulang, 2, 3. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara perhatikan. Alkitab menulis setelah Ayub diberikan penderitaan yang begitu luar biasa. Hartanya habis, anaknya habis, bahkan kesehatannya habis dengan bisul-bisul yang Alkitab kalau saudara baca seterusnya, bisulnya itu sangat mengerikan dan sangat digaruk udah gak pakai tangan, digaruknya pakai apa? Pakai beling. Digaruk pakai beling, dia gak rasa sakit. Maaf, saya mungkin ini tafsiran saya, itu mungkin lepra atau kusta. Karena lepra atau kusta itu mematikan syaraf. Jadi itu sakit kulit juga. Tapi begitu sakit kulit itu lepra itu parah, tiba-tiba dia bisa copot tangannya, copot kakinya tanpa rasa sakit. Karena lepra atau kusta itu menyerang syaraf sakit. Dan kemungkinan itu adalah sejenis kusta. Itu tafsiran saya. Tapi kalau saudara sampai digerokin sama beling gak kerasa itu gimana sih? Itu bukan cuma gatal, bukan cuma bisul, bukan cuma perih. Tapi something is very unbelievable. Dan itu baru fisiknya. Dan orang bilang kesatuan suami istri itu segalanya. Dan kesatuan suami istri pun dihancurkan. Haleluya. Saudara lihat di sini. Kepada siapa kita harus bergantung? Semua triknya iblis. Tuhan bilang, there you go, silakan. Tapi Tuhan berkata kepada iblis, jangan ganggu jiwanya. Kalau tadi fase yang pertama, jangan ganggu fisiknya. Iblis bilang sekarang aku minta fisiknya, aku minta rumah tangganya. Oke silahkan. Tuhan bilang jangan ganggu jiwanya. Saudara perhatikan, lagi-lagi jiwa saudara ada dalam tangan Tuhan. Hartamu, kebahagiaanmu yang kau pikir bagus, kau pikir indah, it may be lost. Tetapi jiwamu tidak mungkin lost. Karena Tuhan sudah mati untuk itu. Saudara, semua rancangan iblis Tuhan setujui. Loh kok bisa? Ya karena Tuhan punya maksud, tadi saya udah bilang. Biarkan, lakukan semuanya. Tapi Ayub meresponi dengan baik. Bahwa tidak ada satupun dari perkataannya dia yang menyalahkan Tuhan atau menentang Tuhan. So, setan datang lagi kepada Tuhan. Lalu sekarang kita lihat Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10 berkata. Ini sekarang istrinya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Yuk ayat 10 kita baca. 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub belum sempurna di hadapan Tuhan. Nanti kita lihat ayat Ayub 42. Tuhan mengungkapkan salah satu kesalahan Ayub.
Tetapi di sini kita lihat bagi Ayub, harta, anak, kesehatan, istri, semuanya tidak sama penting dengan Tuhan. Halo? Are you with me? Tidak sama penting dengan Tuhan. Jadi saya sangat sedih kalau ada anak-anak muda yang meninggalkan Tuhan hanya gara-gara pacaran bukan dengan anak Tuhan. Tidak berlaku buat Ayub. Dalam penderitaan seperti itu, istrinya bilang, Tuhanmu gak setia sama kamu. Buktinya kamu diizinkan masuk seperti ini. Kutuki Tuhanmu. Ayub berkata, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita cuma mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, statement ini juga, dulu saya sempat salah. Beberapa belas tahun yang lalu, saya berpikir, Ayub salah buat statement. Karena saya berpikir bahwa Tuhan selalu memberi dan tidak pernah mengambil. Dan saya diajarkan memang seperti itu banyak kali. Tetapi sekarang saya mau delete. Saya sangat setuju dengan yang Ayub katakan. Bahwa Tuhan memberi bukan membeli. Tuhan ngasih, Tuhan juga berhak untuk ngambil. Tetapi Tuhan mengambil itu pasti dengan alasan yang sangat kuat. Bukan berarti Tuhan tidak pernah mengambil. Salah satu contohnya hidup saudara. Keselamatan saudara. Siapa yang ngasih? Nah kalau keselamatan saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengambil kembali. Saya percaya. Tetapi hidup saudara, Tuhan ambil nggak? Ambil, kalau nggak saudara nggak mati-mati dong. Ada yang di sini bisa nggak mati-mati, eternity? Nggak ada. Kita pasti akan mati. Demikian juga berkat-berkat jasmani. Bisa hilang. Dalam waktu seketika bisa hilang. Saya berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah mengambil berkat-berkatnya itu dulu. Tapi sekarang saya berkata, Tuhan akan mengizinkan kita mengalami saat-saat kita tidak ada berkat. Mengalami kita di saat-saat dimana kita ditinggalkan oleh orang-orang yang tadinya menyupport kita. Kita ditinggalkan dengan orang-orang yang tadinya begitu menghormati kita. Saudara, banyak hal-hal yang buruk yang terjadi dalam diri kita yang seringkali kita tidak pernah pikir bahwa itu bakal terjadi. Are you with me? Nah, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Jadi dengan kata lain, punya prinsip bahwa Tuhan memberi dan Tuhan mengambil, itu tidak salah. Betul nggak? Are you with me? Ayub mengerti bahwa dia percaya Tuhan, mempercayai kepada kedaulatan Tuhan adalah sebuah kasih karunia dari Tuhan sendiri. Walaupun pada waktu itu kata anugerah di perjanjian lama belum terlalu didengungkan. Tetapi Ayub sudah mempraktekkannya bahwa semuanya yang dia punya adalah berdasarkan anugerah pemberian Tuhan. Sehingga dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan juga berhak untuk ngambil. It is up to God. Inilah yang seharusnya menjadi prinsip kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus berserah. Istri kita, suami kita, anak kita, bisnis kita, sekolah kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Semuanya yang kita itu bukan kita. Are you with me? Itu adalah Tuhan. Amin. Setan punya tujuan dalam hidup Ayub seperti yang saya katakan tadi. Dan Tuhan memberikan izin untuk setan mengerjakannya. Sampai pada satu titik tertentu. Yuk kita baca aja ya. 2, 3. Setan punya tujuan dalam hidup Ayub. Dan Tuhan memberikan izin untuk setan mengerjakannya. Sampai pada satu titik tertentu. Lalu Tuhan akan bertindak untuk membalikan keadaan secara maksimal. Sehingga ini camkan dalam dirimu. Saya sangat tenang menjalani hidup. Walaupun saya pernah kena katanya gejala heart attack.
karena stres, karena banyak berlebihan, banyak masalah. Tapi saya percaya bahwa mati pun di tangan Tuhan. Amin. Nah, buku Ayub memberitahukan kepada kita bahwa ada harapan yang besar di dalam sebuah penderitaan. Amin. Mungkin kita tidak mengerti penderitaan yang kita alami. Ada tujuan Tuhan yang luar biasa di balik semua penderitaan. Amin. Ada harapan dan tujuan. Kesakitan dan penderitaan yang kita alami tidak akan pernah sia-sia. Are you with me? Belajarlah dari penderitaan. Tapi jangan hidup dalam penderitaan. Ayo, kita belajar dalam penderitaan. Tapi jangan mau tinggal dalam penderitaan. Karena Tuhan punya cara keluar yang baik. Satu titik tertentu Tuhan akan bertindak untuk membalikan keadaan secara maksimal. Sehingga hanya tujuan Tuhan sajalah yang terjadi. Tuhan mengizinkan setan melakukan tujuannya. Amin. Amin. Loh kok Tuhan izinkan setan? Iya, karena Tuhan punya tujuan yang lain. Tuhan punya tujuan yang lebih hebat. Yaitu untuk membuat kita semakin hari semakin tidak mengandalkan kemampuan, kebisaan kita. Tapi hanya kepada Tuhan. Oke, saya tinggal punya 5 menit. Mudah-mudahan selesai. Poin ketiga. Sekarang kebaikan Tuhan di dalam penderitaan kita. Pada waktu kita mengerti bahwa Tuhan mengontrol semua penderitaan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan yang indah dalam penderitaan kita. Lalu kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam penderitaan kita. Poin ketiga adalah kebaikan Tuhan di dalam penderitaan kita. Saya mau sodorkan konsep ini kepada kita. Bahwa ada kebaikan Tuhan di balik penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Ada 2 hal. Pertama, kita akan melihat kebaikan Tuhan yang tidak Dia katakan. Dalam kesunyian Tuhan, Tuhan sedang memperlakukan kebaikannya untuk nyata. Yang kedua, Tuhan menyatakan kebaikannya dengan firman dan perkataannya. Nah, sekarang yang pertama, kebaikan Tuhan dari apa yang tidak Dia katakan. Saudara, kita baca dalam cerita Ayub. Kalau tadi cuma pasal 1, pasal 2. Kalau saudara seterusnya baca dari pasal 3 sampai ke pasal 37. Ayub ditentang oleh teman-temannya. Dan Ayub dinyatakan oleh teman-temannya, kamu salah. Dia adalah temannya orang beragama yang berkata, kalau kamu gak salah, gak mungkin Tuhan mengizinkan kamu seperti ini. Pasti Tuhan yang menghukum kamu. Ayub berkata, no, aku tidak salah. Ayub bertahan dalam integritasnya. Dan sampai akhirnya debat. Sampai ayat yang ke-38. Ayub pasal 38 ayat 1 dan 2 kita baca. 2, 3. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Selama 37 pasal. Dari pasal 35. Dari pasal 3 sampai pasal 37. Tuhan diam. Tuhan tidak ngomong. Tuhan tidak menampakkan diri dan Tuhan tidak menunjukkan kuasanya. Dia biarkan Ayub dan 3 temannya ngomong terus berdebat. Dan mempertahankan kebenarannya. Dan Ayub sebetulnya ingin tahu, Tuhan jawab aku. Tuhan jawab aku. Ini aku disalahkan. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan hanya dengan diam, dengan tenang. Dan dalam kediaman dan ketenangannya itulah Tuhan menjawab kebaikannya. Saudara, Tuhan tidak menolak kita pada waktu Dia diam. Dengar baik-baik. Banyak orang berkata, kalau kamu benar Tuhan pasti akan jawab. Wait a minute. Baca dari kitab Ayub 37 pasal Tuhan diam. Kenapa? Tuhan memang sedang mengekspos apa yang ada di dalam kehidupannya Ayub. Ini menjelaskan kepada kita alasan bahwa kenapa Ayub diizinkan menderita. Karena Tuhan sedang membereskan ada satu yang tidak beres dalam hidup Ayub. Yaitu antara pikiran dan hatinya belum sinkron. Dan kalau Tuhan diam, saya mau buat statement, adalah sebuah kebaikan Tuhan kepada
kita. Ketika Tuhan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kita juga perlu memahami pada waktu Tuhan tidak menjelaskan apa yang kita tanyakan. Nah, pada waktu Tuhan tidak menjelaskan yang kita tanyakan, sebetulnya Tuhan sedang menyodorkan apa? Pribadinya. Are you with me? Inilah pribadiku, percayalah kepada pribadiku, percayalah kepada firmanku yang sudah engkau terima dan sudah engkau ketahui. Jadi yang pertama, Tuhan dalam kesenyapannya, dia tidak menjawab pertanyaan Ayub. Why? Bukan Delilah, God. Amin. Yang kedua sekarang. Kebaikan Tuhan lewat apa yang dia katakan. Tetapi Tuhan pun tidak mungkin tidak menjawab untuk selamanya. Dari pasal 38 sampai pasal yang 41. Tuhan berkata kepada Ayub. Kamu lihat. Siapa yang menyerapkan bumi? Siapa yang membuatkan fondasi bumi? Siapa yang ngasih makan binatang? Siapa yang ngurusin bintang-bintang di galaksi? Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub, kenapa Tuhan aku menderita? Tetapi Tuhan menyodorkan bahwa dia adalah Allah yang sangat berkuasa. Are you with me? Dia berkata kepada Ayub, siapa yang menciptakan binatang? Siapa yang ngasih makan binatang? Siapa yang menciptakan salju? Siapa yang menciptakan langit, cakrawala? Dan siapa yang ini? Tuhan menunjukkan itu aku berkuasa mutlak. Sometimes jawaban Tuhan dengan permintaan kita sepertinya tulalit. Dan ini yang membuat kita harus mengerti. Tuhan sering tidak menjawab semua pertanyaan kita. Tetapi dia menyodorkan, percayalah kepadaku. Karena aku yang berkuasa. Aku yang mengatur semuanya. Karena kasih dan kebaikannya. Maka Tuhan menjawab pertanyaan mengapa kita harus mengalami penderitaan. Dengan cara mengingatkan kita kepada kepribadian Tuhannya sendiri. Apa yang kita butuhkan dalam penderitaan. Yuk kita baca. 2, 3. Yang kita butuhkan pada waktu mengalami penderitaan bukanlah mengetahui kenapa, tetapi mengetahui siapa yang bersama dengan kita. Are you with me? Kita tidak perlu tahu kenapa aku harus begini, kenapa kita harus begitu. Kita cukup fokuskan iman kita, hati kita, percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Raja yang disalib bagi kita. God is good all the time. Dan dia sudah menyatakan pribadinya bahwa dia sudah mati di atas kayu salib buat kita. Lalu ini loh sebetulnya tujuan Tuhan mengapa mengizinkan Ayub menderita. Tuhan berkata kepada Ayub, Ayub 40 ayat 8. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Kita sering mau bertanya Tuhan why? Kita ingin tahu bahwa aku ini gak salah Tuhan. Ya gak? Ingin membuktikan diri bahwa aku ini benar Tuhan. Kenapa aku ini gak layak dapat persoalan seperti ini. Dengan kita ngomong seperti itu, dengan kita punya sikap seperti itu, sebetulnya kita sedang menuduh Tuhan yang salah, benar gak? Nah, jangan lakukan itu. Hindari itu meskipun apapun yang terjadi. Jangan ingin menunjukkan aku gak salah, aku benar. Saya dulu seperti itu. Saya pernah puasa sampai sekian belas tahun. Dan saya menunjukkan Tuhan, aku mau benar, aku mau benar, aku mau benar. Saudara, satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan kemampuan kita. Bukan kehebatan kita. Bukan ide kita. Tapi yang Tuhan mau supaya kita menyerahkan hidup kita semuanya kepada Dia. Ya, Tuhan tidak mau kita hanya menyerahkan apa yang kita inginkan. Dan apa yang tidak kita inginkan kita sembunyikan. Tuhan mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi Sang Putra Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia Yesus sudah mengambil semua kelemahan kita. Dan Dia bawa di atas kayu salib. Dan Dia mati menderita buat kita. Penderitaan dan hukuman atas dosa-dosa kita. Tuhan yang sudah ambil, Tuhan yang sudah pikul. Karena Yesus sudah membayar semua dosa kita di atas kayu salib dan ditimpakan kepadanya. Seharusnya kita hanya jalan dengan penderitaan-penderitaan yang ringan. Saudara,
Tidak ada penderitaan yang lebih berat daripada penderitaan Kristus di atas kayu salib. Dan kita tahu persis bahwa ada seorang yang jauh lebih benar. Yang jauh lebih hebat dari Ayub. Siapa? Yesus. Yesus Kristus, dia sangat sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ayub tidak sangat sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Nanti kita akan lihat pada ayat terakhir. Tetapi Yesus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ayub dibatasi masalahnya, terjadi penderitaannya oleh Tuhan. Tapi Yesus Kristus tidak dibatasi oleh Bapa di sorga. Yesus Kristus diizinkan oleh Bapa. Setan silakan seluruhnya, sampai fisiknya, nyawanya pun habis. Dan persekutuannya dengan Tuhan pun habis di atas semua di sorga. Dia tinggalkan. Saudara lihat ini, satu pribadi yang melampaui kebenaran Yesus. Nah, kenapa Ayub diizinkan menderita? Karena Tuhan punya tujuan ini. Yuk kita baca 2:3. Hanya dari kata orang saja. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, engkau bisa jadi orang hebat, engkau bisa jadi orang kuat, tapi pengertian imanmu hanya baru di pikiran seperti Ayub. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan masalah. Tuhan mengizinkan masalah. God never create suffering, God never create problem, God never create sickness. Tetapi Tuhan mengizinkan sickness, problem, suffering untuk membuat kita semakin hari tadi saya katakan antara otak dengan hati jaraknya cuma 2 jengkal. Tetapi di dalam kitab Ayub berjalan sampai 42 pasal. Dan sampai penderitaan semuanya harus habis. Baru dari kata orang saja aku mendengar. Saudara, banyak mungkin di antara kita yang imanmu hanya kata Om Sam. Yang imanmu hanya kata Tim Keller, imanmu kata Tante Lydia, imanmu kata orang-orang tertentu yang kau puji. Tetapi hari ini Tuhan mau mengajar kita, imanmu hanya karena Tuhan. Dan biarlah pikiranmu dan hatimu sinkron menjadi satu. Dan terakhir sebelum kita tutup dalam doa, yuk kita baca 2:3. Tuhan Yesus menderita bukan untuk membuat kita tidak menderita. Tetapi ketika kita menderita, maka kita akan menjadi serupa dengan Dia. Amin. Jadi jangan pernah berkata, Tuhan, aku tidak kuat menghadapi penderitaan. Percayalah, semua penderitaan yang saudara alami, yang diizinkan Tuhan, Tuhan sudah membatasinya. Dari cerita Ayub ini kita belajar. Bahkan Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, hanya persoalan-persoalan yang biasa yang terjadi dalam hidup kita. Dan pada waktu kita diizinkan melampauinya, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan memberikan jalan keluar dan Dia akan memberikan kekuatan untuk kita menanggungnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, masih banyak kekeliruan hamba untuk menyampaikan rencana-Mu dalam kehidupan Ayub. Tapi biarlah Tuhan dengan singkat ini, dengan firman yang singkat ini, dengan pelajaran yang singkat ini, hamba berdoa Roh Kudus, Kau menyinari, Kau menerangi, membuka semua pengertian kami tentang penderitaan, tentang persoalan, tentang penyakit, tentang apapun masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan, Kau tidak pernah mendesain semuanya ini, tetapi Engkau memakai semuanya ini untuk tujuan-Mu, membuat kami menjadi seperti dengan Kau. Untuk tujuan-Mu, hati dan pikiran kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Menjadi satu pola pikir, satu tekad. Seperti Ayub berkata, dulu aku hanya mendengar dari kata orang. Tapi sekarang aku melihat, aku mengalami kebenaran kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat penderitaan apapun yang sedang umat-Mu hadapi, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau selalu bersama dengan mereka. Dan di atas kayu salib, Kau sudah menyerahkan tubuh-Mu. Kau sudah mencurahkan darah-Mu. Persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu. Cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, tujuan-Mu, hanya tujuan-Mu dalam hidup kami yang terjadi.
Dalam nama Tuhan Yesus.